warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga limpahan rahmat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga dan para sahabatnya. Oke, baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sebagai host dalam pembawa acara kali ini dalam topik etika berbahasa sebagai cerminan manusia berbudaya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Aditya Uratama. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Saya masih semester 1, yaitu semester awal. Dengan nomor standbook 105 2511000323. Tetap bersama saya untuk mendengarkan lebih lanjut tentang diskusi topik kali ini. Oke, langsung saja ke topik pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Aditya Uratama dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya sebagai host dalam pembahasan tentang etika berbahasa sebagai cerminan manusia berbudaya. Oke, baik, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan teman saya sebagai teman berdiskusi sekaligus sebagai pemateri dalam pembahasan kali ini. Oke, baik, langsung saja kepada rekan pemateri pertama. Mungkin langsung bisa memperkenalkan diri dan apa kesibukannya sekarang. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Saya persilakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Sabda Purnawabdillah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Kesibukan sekarang menjalankan tugas teman kuliah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih perkenalannya kepada Sabda dan materi. Bagaimana dengan rekan pemateri kedua? Mungkin bisa langsung memperkenalkan dirinya dan apa kesibukan rekan sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudara host. Diperkenalkan, nama saya Muhammad Al-Masyari Al-Azizi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Jadi kesibukan kami sekarang itu sebagai mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan pemateri pertama dan rekan pemateri kedua yang telah memperkenalkan dirinya. Oke, baik, rekan sekalian, pada hari ini saya ingin membahas mengenai etika berbahasa dan bagaimana hal tersebut mencerminkan karakteristik manusia berbudaya. Bagaimana pandangannya rekan sekalian tentang topik yang akan kita bahas kali ini? Nah, topik yang menarik. Menurut saya, etika berbahasa sangat penting karena bahasa adalah alat komunikasi kita. Cara kita berbicara mencerminkan siapa kita dan latar belakang budaya kita. Bagaimana dengan rekan pemateri kedua? Baik, betul sekali yang dikatakan pemateri pertama. Bahasa bukan hanya sekedar kumpulan kata, tetapi juga memuat nilai-nilai, norma, dan adat istiadat suatu masyarakat. Dengan berbahasa yang baik dan benar, kita menghormati budaya dan tradisi kita sendiri. Saya sepakat pada rekan pemateri kedua. Etika berbahasa mencakup penggunaan kata yang sopan, menghindari kata-kata yang kasar atau proyektif, serta menghargai keberagaman bahasa dan dialek. Kita harus selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan cara menghormati orang lain. Bagaimana dengan pemateri pertama? Tepat sekali, host. Selain itu, etika berbahasa juga mencakup cara kita mendengarkan dan merespon. Kita harus memberikan perhatian penuh saat berbicara dengan orang lain, menghargai pendapat mereka dan tidak mendapat kebijakan. Bagaimana dengan pemateri kedua? Saya sangat setuju atas apa yang dikatakan pemateri pertama. Etika mendengar juga penting
Ketika kita mendengarkan dengan penuh perhatian, kita menunjukkan rasa hormat kepada pembicara dan menciptakan lingkungan komunikasi yang positif. Tapi selain itu, kita juga harus berhati-hati dengan informasi yang kita sebarkan. Dalam era digital seperti sekarang ini, informasi dapat menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Bagaimana pandangan Anda materi pertama? Benar sekali, host. Ketika berbahasa juga mencakup tanggung jawab kita sebagai komunikator. Kita harus bertanggung jawab atas kata-kata dan informasi yang kita sebarkan. Bagaimana dengan kata materi kedua? Jadi intinya, etika berbahasa mencerminkan nilai-nilai dan karakteristik manusia berbudaya. Dengan berkomunikasi dengan etika, kita tidak hanya menghormati diri sendiri, tetapi juga menghormati orang lain dan budaya mereka. Sangat setuju materi kedua. Mari kita semua berkomunikasi, berkomitmen untuk berkomunikasi dengan etika dan menghargai keberagaman dalam bahasa dan budaya. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana Anda mendefinisikan etika berbahasa? Saya akan arahkan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih. Etika berbahasa. Etika berbahasa mengacu pada prinsip-prinsip moral dan aturan yang mengatur bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, dan ini juga mencakup penggunaan kata yang sopan, menghindari diskriminasi, serta menghargai keragaman bahasa dan budaya. Bagaimana dengan pandangan Anda pemateri kedua? Saya sangat setuju dengan pemateri pertama. Etika berbahasa juga mencakup kesadaran tentang kekuatan kata-kata kita dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi orang lain. Ini tentang menjadi bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Sangat menarik. Mengapa etika berbahasa begitu penting dalam masyarakat yang berbudaya? Bagaimana pandangan Anda pemateri pertama? Baik, menurut saya bahasa adalah cara utama manusia berkomunikasi. Dengan berbicara dalam etika, kita menghormati hak dan martabat orang lain. Ini juga membangun hubungan yang lebih baik antara individu dan komunitas yang lebih besar. Bagaimana dengan rekan pemateri kedua? Apakah ada yang ingin Anda tambahkan dari pernyataan Anda pemateri pertama? Baik, sedikit. Selain itu, bahasa juga mencerminkan identitas dan nilai-nilai budaya kita. Dengan berbicara dengan etika, kita mempertahankan dan memperkuat warisan budaya kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran tentang etika berbahasa di masyarakat? Saya akan tanya pada rekan pemateri pertama. Baik, menurut saya pendidikan adalah kuncinya. Sekolah dan lembaga pendidikan harus memasukkan pelajaran tentang etika berbahasa dalam kurikulum mereka. Selain itu, media juga memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran publik. Ya, saya. Terima kasih. Bagaimana dengan pandangan Anda pemateri kedua? Saya setuju dengan apa yang dikatakan pemateri pertama. Selain itu, kita semua memiliki tanggung jawab pribadi untuk belajar dan menghormati etika berbahasa. Diskusi seperti ini juga sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran kita. Terima kasih atas materi pertama dan kedua untuk wawasan yang berharga. Sebelum kita akhiri atau kita akan lanjut ke sesi berikutnya, apakah ada pesan dari kakak materi pertama dan materi kedua? Baik, mari kita semua berkomitmen untuk berbicara dengan etika dan menghargai keberagaman bahasa dan budaya di sekitar kita. Bagaimana dengan kakak materi kedua? Baik, saya setuju. Dan ingatlah bahwa kata-kata memiliki kekuatan. Gunakan kekuatan tersebut dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Oke, baik. Langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya atau masuk ke sesi selanjutnya. Bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap praktik berbahasa yang etis dalam masyarakat saat ini? Bagaimana pandangan rekan pemateri kedua? Baik, teknologi informasi telah mengubah cara kita berkomunikasi. Dengan media sosial dan platform lainnya, informasi dapat menyebar dengan cepat. Ini memerlukan kita untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa, menghormati keberagaman budaya, dan memastikan bahwa kita tidak menyebarkan informasi palsu
atau menyinggung orang lain. Etika berbahasa menjadi sangat penting dalam era digital ini. Bagaimana dengan tanggapan rekan materi pertama? Saya juga setuju. Selain itu, ada juga teknologi mempengaruhi cara kita memahami dan menghargai keberagaman bahasa dan budaya. Aplikasi penerjemah dan platform belajar bahasa memberi kita akses ke berbagai bahasa dan budaya. Namun, kita harus menggunakan teknologi ini dengan bijaksana, menghormati asal-usul dan makna sebenarnya dari bahasa dan ekspresi budaya. Apa saja prinsip dasar etika berbahasa yang harus kita pegang teguh dalam era digital ini? Bagaimana kata materi pertama? Bagaimana pandangan Anda? Ya, prinsip dasar etika berbahasa meliputi kejelasan, keakuratan, kejujuran, dan menghormati keberagaman. Di era digital sekarang, kita harus memastikan informasi yang kita sebarkan jelas, akurat, dan jujur. Juga selain itu, kita harus menghormati dan menghargai keberagaman bahasa dan budaya, serta memastikan bahwa komunikasi kita tidak menyinggung atau merugikan orang lain. Bagaimana dengan tanggapan kata materi kedua? Baik, tepat sekali. Saya ingin menambahkan bahwa penting juga untuk kita mendengarkan dengan empati, memahami perspektif orang lain, dan menghindari diskriminasi atau stereotip dalam bahasa kita. Kita harus menggunakan teknologi informasi untuk mempromosikan dialog yang inklusif dan membangun pemahaman bersama antara berbagai budaya dan komunitas. Oke, dengan demikian saya sebagai host mengakhiri sesi dialog kami mengenai etika berbahasa sebagai cerminan manusia berbudaya. Semoga pembahasan kita kali ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya berkomunikasi dengan etika dan adab yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita aplikasikan nilai-nilai ini dalam setiap aspek kehidupan untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan beradab. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya kepada rekan materi pertama dan materi kedua. Saya akhiri dengan ucapan Billahi fisabil haq fisabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada sesi selanjutnya. Oke, baik, itulah tadi teman-teman pembahasan berdiskusi tentang topik etika berbahasa sebagai cerminan manusia berbudaya. Saya akhiri dengan ucapan Billahi fisabil haq fisabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and comment di channel YouTube kami. Subscribe.